Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Sampai mana kita? Seperti biasa ya, sebelum nambah kosakata baru yang kemarin silakan dibaca dulu satu-satu. Dari ini kalau nggak salah, dari ya, sampai situ. Sampai wasammaituha kasifatus saja fi syarhi safinatin naja. Ya. Silakan siapa yang mau baca dari sini dulu lagi. Dari sini. Dari sana. Bagi-bagi. Sekarang baca berarti dari amma ba'du. Silakan. Al-mudtar, ya, yang sangat butuh, mudtar. Khabir. Maha mengetahui juga. Sama maha mengetahui. Tapi lebih detail ya. Likasrati taqsiri wal masawi, silakan. Likasrati wal masawi. Mu'ti. Coba sampai masawi dulu diterjemahkan. Likasrati taqsiri wal masawi. Likasrati, apa arti likasrati? Li karena, kasrati kasrah, kasirah itu banyak. Kasirah, apa kata kasirah? Kasir. Apa kasir artinya apa? Jazakallahu khairan katsira. Nah, apa katsira artinya? Banyak. Ya, likasrati karena banyak. At-taqsiri. Taksir itu ya banyak, karena banyak ceroboh ya. Taksir itu ceroboh.
wal masawi dan kesalahan. Abu Abdil Mu'ti, yaitu silakan lanjut. Abu Abdil Mu'ti, Mu'ti, Nawawi bin Umar, Al-Jawiyu, Asy-Syafi'iyyu madhhaban. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ya tadi yang hamba yang fakir itu, yang butuh rahmat Allah itu, karena banyak ceroboh dan banyak salah itu adalah Abu Abdil Mu'ti. Namanya Abu Abdil Mu'ti, Muhammad Nawawi ya. Nama aslinya adalah Muhammad Nawawi ya. Kunyahnya Abu Abdil Mu'ti ya. Abdil Mu'ti itu berarti anaknya ya. Ya. Nama aslinya Muhammad Nawawi kan, Imam Syekh Nawawi itu berarti kan. Jadi Syekh Nawawi itu kunyahnya ya, Abu Abdil Mu'ti ya, bapaknya Abdil Mu'ti. Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, ayahnya itu Umar Al-Jawiyu, orang Jawa. Karena kalau dulu kan yang namanya Jawa itu dari Banten sampai Jawa Timur itu ya, Jawa disebutnya ya. Jawa. Jadi Sunda juga orang Jawa. Ya, Jawa ya. Makanya di sini kan Al-Bantaniyu nanti ada. Jadi maksud Jawa di sini orang Banten. Ya, Syekh Nawawi itu kan orang Banten. Asy-Syafi'iyyu madhhaban. Jadi madhabnya, madhab fikihnya itu lebih ke madhab Syafi'i. Al-Bantaniyu ikliman ya. Tempat tinggalnya itu orang atau di Banten ya. At-Tanariyu mansya'an wa dar. Di Bantennya itu daerah mana? Daerah Tanara. Ghafarallahu dzunubahu. Ghafara itu apa artinya ghafara? Semoga mengampuni Allah dzunubahu, dosa-dosanya, wasataro apa? Wa dan sataro artinya menutupi ya, satrul aurah kan, tutup aurat. Menutupi fid daraini, di dunia dan juga di akhirat, uyubahu, aib-aibnya. Ya kan, ada lagi? Ya. Sumair bin Sumail Al-Hadrami. Sumair kalau Samir panjang. Al-Hadrami ikliman wal Batawi wafatan. Nawwara ya, dorihahu. Amin. Dorih itu maksudnya kuburannya ya. Nawwara.
tutammimu masailahu. Ya. Wa tafukku fakka yafukku muskilahu wa tufassilu. Ya. Tazkiratan litakuna tazkiratan yakfi. Betul, tarjim. Hadhihi taqidatun nafi'atun, ya kan? Hadhihi apa? Ini taqidat. Taqidat itu asal katanya dari apa? Qaid ya. Qaid itu ikatan. Tapi maksud ikatan di sini apa coba? Karena kita lagi ngomongin ilmu, ngomongin kitab, berarti maksud ikatan di sini adalah ikatan ilmu apa? Nah, ada perkataan ulama. Jadi pentingnya yang namanya belajar itu harus nulis katanya. Nah, sedangkan berarti ikatan ilmu itu apa? Ikatan ilmu itu menulis. Menulis. Ada perkataan ulama kan? Al-kitabatu qayyiduhu. Bahwa tulisan itu adalah qayyiduhu, ikatan ilmu. Supaya ilmu itu enggak lepas harus diikat. Diikatnya dengan apa? Catatan, tulisan. Nah, taqidat di sini maksudnya adalah catatan-catatan. Nah, ulama terdahulu biasanya begitu ya. Jadi mengungkapkan sesuatu dengan bahasa lain gitu ya. Kalau asal kata taqidat itu ikatan, qaid kan. Nah, cuman kan ada perkataan ulama wal kitabatu qayyiduhu. Nah, bahwa tulisan itu adalah ikatan ilmu. Berarti maksud ikatan di sini adalah catatan-catatan tulisan. Nah, beliau mengatakan ya, catatan-catatan ini, tulisan-tulisan ini ya, nafi'atun, bermanfaat insya Allah. Nah, alal mukhtasari ya. Bermanfaat insya Allah alal mukhtasari. Mukhtasar itu maksudnya ringkas ya. Ya. Al-mulaqqab bisafinatin najah. Nah, jadi maksudnya, jadi kitab yang akan ditulis oleh Syekh Nawawi ini adalah catatan-catatan beliau terhadap apa? Terhadap kitab yang ringkas yang al-mulaqqab yang dinamai Safinatun Najah. Nah, Safinatun Najah itu matannya. Yang di tengah itu, nah itu adalah catatan atau coretan-coretan Syekh Nawawi ya terhadap kitab Safinatun Najah. Nanti disebutkan di sini ya fi usuluddin, dalam masalah usuluddin, fikih ya, li Syekhil Alim, yang mana tadi kitab Safinatun Najah itu adalah punya siapa? Penulis Safinatun Najah, yaitu Syekhul Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami. Nah, jadi kitab Safinatun Najahnya itu penulisnya orang Hadrami, orang Yaman. Tetapi wafatnya di Betawi ya, kemungkinan di Jakarta ya. Wal Batawi wafatan. Hah? Nggak ada tahunnya, nggak sebutin. Tahunnya. Bisa jadi mungkin kiai atau ulama-ulama Jakarta kayaknya tahu makamnya di mana gitu ya. Karena ini berarti termasuk apa? Kan banyak memang ketika penyebaran dakwah Islam ke Indonesia itu kan banyak
para pedagang-pedagang dari Yaman itu kan. Kadang kan kita kalau melihat orang Arab itu kan, terutama dari Yaman, kita kan langsung wah ini Habib gitu kan. Ya banyak gitu ya. Ulama-ulama terdahulu itu dari Yaman yang mereka ada yang sambil dagang, ada yang memang sengaja berdakwah gitu ya. Dan sampai ya dalam proses berdakwahnya di Indonesia ya mereka wafat di sini. Ya seperti ini ya. Syekh Salim bin Sumail Al-Hadrami. Ya, kalau Hadrami itu jelas ya, dia orang Hadramaut. Ya, Hadrami itu sebutan orang yang tinggal di Hadramaut atau kelahiran Hadramaut. Ya, beliau kelahiran Hadramaut tapi wafatnya di Betawi. Ya. Nawwarallahu darihahu, amin. Semoga Allah, nawwaro itu maksudnya menerangi. Ya, menerangi, nawwaro yunawwiru. Ya. Kalau nur cahaya kan, kalau nawwaro ya menerangi ya, mencahayai. Darihahu ya. Alam kubur beliau ya. Amin. Semoga Allah mengijabah. Tutammimu masailahu. Nah, catatan-catatan ini tutammimu itu kan fi'il mudhari, dia domirnya kembali ke takyidat. Catatan-catatan ini ya menyempurnakan permasalahan-permasalahan gitu, yang terdapat dalam kitab Safinatun Najah. Ya. Wa tafukku muskilahu ya. Wa tafukku itu dan menguraikan ya. Menguraikan muskilahu ya, sesuatu yang muskil itu ya sesuatu yang ya tidak bisa dipahami secara langsung gitu kan, yang ngejelimet atau yang masih remeng-remeng gitu kan. Nah, diuraikanlah oleh Syekh Nawawi ini. Ya. Wa tufassilahu, apa tufassil? Tufassilahu, fassala yufassilu tafsil, merinci, tafsil. Makanya israh bit tafsil, jelaskan dengan rinci, bit tafsil ya. Dan merincikan mujmalahu, yang mujmal itu yang masih umum global gitu kan, yang belum rinci. Wada'tuha, dan aku meletakkannya ya, maksud meletakkan di sini maksudnya ya aku menulis kitab ini, kitab Kasifatus Saja ya. Litakuna tadzkiratan, litakuna ya agar menjadi tadzkiratan, ingatan, tadzkirah ya. Linafsi, untuk diriku. Tawadunya ulama dulu begitu ya. Nulis karya apapun ya sebelum buat orang lain ya buat diri sendiri dulu. Kadang mah kita nulis apa pengennya buat ngingetin orang gitu. Lupa ya. Penulisnya kagak diingetin gitu. Ya, ulama dulu tuh Masya Allah ya, tawadunya seperti itu. Bahkan tadi di awal-awal aja kan sampai ada bahasa kan, al-fakir ila rahmati rabbih, itu kan, yang fakir sangat butuh terhadap rahmat. Kenapa sangat butuh terhadap rahmat itu? Sampai yang namanya ulama dulu tuh nggak malu itu kan, nggak merasa rendah ya ketika mengatakan bahwa saya ini adalah orang yang ceroboh, banyak salah. Padahal ini selevel Syekh Nawawi itu. Syekh Nawawi aja berani kok ngomong gitu kan. Ya, mengakui dirinya gitu kan, bahwa saya ini orang ceroboh gitu kan, orang salah, makanya sangat butuh terhadap rahmat Allah. Kadang kita mah kan nggak mau dibilang ceroboh sama orang gitu. Itulah ya hebatnya ulama terdahulu. Ya itulah yang menjadi salah satu asbab bermanfaat ilmunya. Ya, kitab Safinah itu Masya Allah ya. Safinah Kasifatus Saja ini kalau di pesantren-pesantren itu di kampung ya hampir menyeluruh ya, pesantren-pesantren terutama yang tradisional itu ini jadi kitab wajib ya, menjadi kitab pertama yang dipelajari, karena memang selain fikih ya di dalamnya juga mencakup ada tauhidnya juga, ada fikihnya. Jadi betul-betul sebuah kitab Safinah itu kitab yang ringkas, namanya juga matan Safinatun Najah itu ya betul-betul kitab yang ringkas, yang di dalamnya itu ya komplit ya, walaupun tidak merinci ya, komplit di dalamnya ada tauhidnya, ada kemudian fikihnya juga ada ya. Makanya itu jadi kitab pertama yang biasa dipelajari di pesantren-pesantren, kitab kuning.
Ya, karena itu jadi dasar nantinya ya. Kalau langsung ke kitab yang khusus ya fikih, khusus tauhid itu kan banyak dan lebih rinci gitu kan. Nah, maka matan Safinatun Najah ini ya, ketika orang belajar kitab ini dia dapat semua walaupun ya belum luas gitu. Tauhidnya dapat. Makanya nanti di bab-bab awal itu kan dalam matan Safinatun Najah ini diawali dengan bab apa? Arkanul Islam, Arkanul Iman. Itu kan tauhid, akidah. Ya. Baru setelah itu kan ke selang nanti ada masuk bab tentang wudu kan, tentang membatalkan wudu. Itu kan berarti masuk ke fikih. Jadi komplit itu. Makanya ya tidak salah ya para ulama terdahulu pesantren-pesantren mereka menjadikan kitab ini kitab yang sangat cocok ya dijadikan kitab yang harus dibaca oleh seorang pemula ya, seorang santri yang baru belajar. Ya, baru belajar. Karena kan yang namanya ilmu tauhid itu kan langsung gitu kan kita butuh. Ya, darurat. Begitu juga ilmu fikih. Ya, ilmu fikih untuk beberapa bab yang dasar itu kan ada beberapa bab yang darurat kita harus segera tahu gitu. Ya, contohnya tentang wudu. Nah, dalam kitab Safinah nggak ada pembahasan tentang air dulu. Kalau kita baca kitab fikih ya, fikih yang matan saja gitu, yang ringkas. Kalau yang khusus fikih itu nggak langsung bab wudu. Itu bab air dulu, macam-macam air, macam-macam najis gitu kan. Sedangkan ya kebutuhan seorang santri ya, kebutuhan seorang muslim itu tahu tata cara sholat dan wudu itu lebih didahulukan, maksudnya lebih darurat daripada tahu macam-macam air dulu kan. Makanya dalam Safinah nggak dibahas itu dulu kan. Yang jadi awal-awal tadi ya didahulukan bab wudu, bab apa tadi tauhidnya, arkanul Islam, arkanul iman. Seperti itu. Walaupun nanti setelah itu ada juga pembahasan tentang najis, macam-macam najis. Tadi walil qasirina misli itu Masya Allah ya tawadhu'nya Syekh Nawawi. Walil qasirin dan menjadi tazkirah ya, menjadi pengingat bagi orang-orang yang ceroboh. Qasir itu ya. Ya, qasir itu kan yang maksud diartikan ceroboh itu yang dia beribadah itu singkat-singkat gitu. Cuman ibadah yang istilahnya itu yang wajib-wajib aja yang dilakukan. Ya, makanya para ulama nerjemahinnya untuk orang-orang yang ceroboh, misli sepertiku. Insyaallah ya. Jadi ketika menyebutkan bahwa ini sebagai pengingat untuk orang-orang ceroboh, ya, dia bawa nama sendiri itu kan, bawa dia sendiri. Ya seperti saya ini itu kan, ceroboh. Min abna'i jinsi dan juga dari anak-anak jenisku ya, dari seluruh kaum muslimin, keturunanku juga. Ya. Jinsi, abna itu kan anak-anak ya, jamak dari ibnun. Ya. Wa sammaituha, sama yusammi itu artinya menamai ya. Tasmiyah itu dari kalimat nama, ismun itu kan nama. Sama yusammi menamai ya, membuat nama. Wa sammaituha, sammaitu, nah tu'nya aku, itu domir ya, domir aku. Sammaitu, sammaita, nah, kalau sammaitu aku menamai. Sammaita engkau yang menamai. Misalkan sammaitu ibni, aku menamakan anakku, misalkan jihad gitu. Sammaita ibnaka, misalkan siapa Muhammad, engkau menamai anakmu itu dengan nama Muhammad. Jadi sama yusami itu menamai. Ya. Tu-nya domir aku menamai. Ha itu domir juga ya, menunjukkan kemana haknya. Maksudnya ke kitab, ke catatan-catatan ini, takidat tadi. Jadi coretan-coretan ini kata Syekh Nawawi, ya, aku menamainya dengan apa coretan tersebut? Kasifatus saja. Ya. Ya. Ya, Masya Allah ini bahasa beliau ini tawadhu sekali ya. Sampai tadi ya beliau menggunakan bahasa takidat gitu, coretan-coretan. Beliau enggak bisa aja kan kalau dalam buku-buku ya karangan, buku-buku karya tulis kan
Kadang kan langsung aja saya menulis buku ini gitu kan. Beliau sangat tawadu. Beliau nggak menyebutkan saya mengarang sebuah kitab gitu kan. Tapi cuman menyebutin bahwa ini cuma coretan ya, menjelaskan matan kitab Safinah. Dan aku menamai coretan-coretan ini adalah dengan nama Kasyifatus Saja fi Syarhi Safinatin Najah. Ini bahasa beliau sangat tawadu ya, tawadu sekali. Ini namanya Kasyifatus Saja fi Syarhi Safinatin Najah. Kasyifatus Saja fi Syarhi dalam menjelaskan matan Safinatun Najah. Syarhi Safinatin Najah. Kasyifatas Saja fi Syarhi Safinatin Najah. Kalau kasifah itu kan ada kasifah, apa artinya kasifah? Kasifah itu kan yang membuka tabir gitu kan. Yang membuka kasifah itu. Jadi as-saja, ya saja itu kan sesuatu yang belum jelas kan. Jadi dibuka ya, dibuka tabir fi syarhi Safinatin Najah ya, dalam menjelaskan Safinatin Najah. Ya. Kenapa? Safinah, Najah itu kan keselamatan. Perahu keselamatan. Itu Syekh Salimnya yang menamakan kitab beliau kan matan Safinatun Najah. Ya. Safinah ya. Perahu keselamatan. Najah itu kan keselamatan. Najah yunaji. Bukan Safinatun Nar ya. Safinatun Nar apa? Kopi itu mah. Safinatun Nar mah kopi. Ya. Apa? Safinatun Nar. Kapal api. Kopi Safinatun Nar. Nar kan bisa diartikan api. Ya, Safinatun Nar, nah, kapal api ya. Kohwah Safinatun Nar. Hah? Kohwah. Nah, kalau kopinya kohwah nih, kohwah kopi. Wa audahtuhu, dan aku menjelaskannya. Audaha ya. Audaha yudihu idah ya. Wuduh itu kan jelas. Kalau audaha itu menjelaskan. Ya, kan ada istilahnya wadih ya, nahwul wadih ya, nahu yang jelas ya, wadih wudu. Nah, jadi asal katanya dari wadoha, cuman nanti ini dari secara sarafnya ini dimasukkan ke bab ke apa wazannya af'ala, wazan af'ala yuf'ilu if'al, audoha yudihu. Jadi yang tadinya kalau wadoha kan jelas ya, wazan fa'ala. Kalau dimasukkan ke wazan af'ala ya. Jadi audoha artinya bukan jelas lagi tapi menjelaskan. Menjelaskan. Sama seperti ini misalkan karuma yakrumu. Karuma artinya apa? Mulia. Akroma memuliakan. Itu wazan af'ala ya. Contoh lagi misalkan hasuna. Hasuna apa artinya? Bagus, baik. Ahsana membaguskan. Ihsan. Ahsana yuhsinu ihsan. Atau ada wazan ke fa'ala juga, wazan fa'ala. Jadi hasana yuhassinu tahsinan. Nah, makanya tahsin itu dari kalimat hasuna tadinya. Tahsin Quran, ada istilah tahsin. Jadi memperbagus ya, memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Wa audahtuhu, dan aku yang menjelaskannya. Hu ya. Hu itu berarti kemana? Berarti hu-nya ke
Wa awdahtuhu bitarajim bil fasli wa ghairik tidak. Berarti kalau ke Safinah berarti maksudnya adalah ke kitabnya, kitab Safinah. Ya. Kitab Safinah. Dan aku menjelaskan kitab Safinah ini bitarajimi, ya. Dengan tarjamah. Maksud tarjamah itu ya tadi dijelaskan kata-katanya. Ya. Kayak Al-Qur'an itu kan diterjemah. Nanti beliau disebutkan nih, kenapa bitarajim? Nah, bitarajimi ya dengan cara diterjemah ya, kata-katanya diperjelas, disebutkan maknanya apa. Bil fasli dan juga dengan cara dipenggal-penggal di bab-bab, misalkan pasal pertama apa. Ya, di pasal itu bab gitu kan, dibuat per bab. Wa ghairihi dan selainnya iktidaan. Nah, beliau lakukan metodenya seperti itu. Iktidaan adalah dalam rangka mengikuti, ya, mencontoh apa? Bi kitabillah, mencontoh Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu kan sama. Kalau dalam Al-Qur'an bukan pasal, bukan bab, tapi surat. Nah, surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Al-Imran. Nah, beliau itu idenya itu kan kenapa ada bab ini ya, disusun per bab ya tadi iktidaan ya, mencontoh Al-Qur'an ya. Karena Al-Qur'an juga tersusun rapi seperti itu ya. Iktidaan bi kitabillahi ta'ala ya, dalam rangka mengikuti kitab Allah Subhanahu wa taala fi kaunihi ya, dalam bentuknya ya mutarjaman, yang mana ya kitab Allah juga kan ya, mutarjaman itu ditarjamah di sini maksudnya ditafsir ya, dijelaskan, mufassalan dan juga ditafsil ya. Ya, mufassalan itu ditafsil itu maksudnya tadi ya dipenggal-penggal itu suwaron ya, satu surat gitu ya. Wali annahu dan sesungguhnya itu ya tadi ya, metode yang beliau ambil ya mengikuti atau mencontoh Al-Qur'an ya, mencontoh susunan Al-Qur'an ya, ab'asu 'ala darsi ya, itu adalah untuk mempermudah ya, untuk memudahkan ya, ab'as itu lebih mudah ya, untuk lebih mudah 'ala darsi ya, untuk dipelajarinya, wa tahsili minhu dan juga untuk dipahaminya ya. Sebagaimana misalkan contohnya wa akhamtu fihi faslas siyam ya, aku memasukkan di dalam catatan tersebut gitu ya, faslas siyam, atau di dalam kitab tersebut faslas siyam, ada bab tentang saum, tentang puasa. Insya Allah ya, jika Allah menghendaki, liyazi dan naf'a ya, untuk menambah ya. Jadi jika Allah menghendaki maka ya akan kitab tersebut ya akan menambah manfaat ya. Yazid itu menambah ya, akan menambah manfaat, an-naf'a manfaat, alal awam, untuk orang-orang yang awam ya. Ya, suwaron itu dia jamak dari surah. Surah enggak, bukan gambar, surat, satu surat. Nah, suratul Baqarah, suratul Fatihah. Nah, jamak dari kalimat surah itu adalah suar. Ya, suar itu surat-surat. Jamak dari surat, ya, surat Al-Qur'an maksudnya. Bi'aun, kalau gambar itu pakai sod ya. Nah, suar. Nah, itunya makanya
hati-hati baca Al-Qur'an jangan sampai salah makhraj itu gitu tuh. Terjemahnya jadi jauh ya. Ya. Surah, surat ya, dengan surah pakai shad kan. Kalau surah itu gambar, foto ya. Surah. Ya. Suar jamak dari surah. Ya. Bi'aunil malikil allami. Bi'aunil malikil allam maksudnya bi'auni dengan pertolongan. Aun itu pertolongan ya. Seperti dalam hadis kan apa? Maka al abdu fi auni akhihi kan. Ya. Allah akan menolong hambanya ya. Selama hambanya itu selalu menolong saudaranya kan. Aun itu pertolongan. Makanya isti'anah itu artinya meminta pertolongan. Kalau dalam ayat Al-Qur'an kan nasta'in, kami meminta tolong. Berarti apa? Itu wazannya apa? Istaf'ala. Nah, dalam bab shorof itu ada wazan istaf'ala. Jadi kata kerja kalau ditambahin hamzah, sin dan ta di awal katanya, maka maknanya akan berubah litolab, maknanya berubah jadi ada tambahan meminta. Seperti isti'anah meminta pertolongan, asal katanya kan dari ana yaunu kan. Aun itu pertolongan. Tapi tambahin hamzah, sin dan ta di awal jadi ista'ana yang asalnya ana kan. Jadi ista'ana yasta'inu artinya bukan pertolongan lagi tapi meminta memohon pertolongan. Nah, seperti dalam ayat Al-Fatihah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama seperti istighfar. Istighfar asal katanya dari apa? Ghafaro. Nah, Ghafaro. Nah, Ghafaro itu artinya mengampuni kan? Ghafarallahu dzunubahu. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Tambahin kalimat ghafaro itu hamzah, sin dan ta di awalnya. Jadi istaghfaro. Artinya bukan mengampuni lagi tapi memohon atau meminta ampun. Ya, meminta ampun. Istisqa sama tuh. Nah, itu hujan. Kalimatnya dari apa? Dari sako. Sako yaski itu nyiram ngasih air. Kalau sako yaski nyiram ngasih air. Kalau sako yaskinya ke tanaman ya nyiram. Kalau bahasa sakonya digunakan untuk ke orang ya bukan nyiram orang, ngasih minum orang gitu kan. Nah, ditambahin tuh hamzah, sin, ta di awal dari kalimat sako. Jadi istasqa, yastaski, istisqa. Nah, istisqa itu makanya itu meminta apa? Meminta hujan. Kalau bahasa lempangnya kan meminta disiram ya. Maksudnya meminta hujan gitu. Meminta turun hujan gitu. Jadi bahasa Arab itu gitu. Jadi satu kata itu maknanya bisa berubah-ubah sesuai dengan nanti dengan rumusan wazannya. Ya. Dari satu kata berubah itu. Nah, bi'aunil malik ya, dengan pertolongan al-malikil alam. Malik di sini adalah siapa? Maksudnya Allah ya. Malikil alam yang merajai, malik itu raja. Al-alam, alam itu adalah apa? Yang maha merajai, al-alam dan maha mengetahui. Al-alam dari ilm, dari alim, al-alam. Maksudnya dengan pertolongan yang maha merajai dan maha mengetahui itu maksudnya adalah bahwa ya, Syekh Nawawi ini ya, menulis catatan ini, menulis kitab ini, ya, menulis syarah ini, ya, beliau mengatakan itu semua ya benar-benar ya mengharap dan atas apa? Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, yang maha merajai dan maha mengetahui ya. Kemudian waja'altuhu dan aku menjadikannya ya. Dari kalimat ja'ala
Ya. Itu ada 3 kata di situ. Kalimat ja'ala ya. Ada 3 apa? Ja'alanya fi'il, tu'nya itu nanti dhamir ya. Hu-nya juga dhamir. Ya, di situ ada fi'il, fa'il dan ada maf'ulnya. Wa ja'altuhu, dan aku ya telah menjadikannya. Ja'altu ya, tu itu aku. Kalau ja'alta berarti engkau yang telah menjadikan. Wa ja'altuhu kahai'atil matan, dan aku menjadikannya kahai'atil matan, maksudnya ya bentuk cara penulisannya itu ya sama seperti apa matan ya, matan matan Safinatun Najahnya itu ada dituliskan gitu kan, tidak dihilangkan. Jadi matannya itu tetap ditulis sebagaimana adanya ya, ma'asyarhi fil musabakah, disertai syarah fil musabakah, itu di tengah-tengah di kotak gitu. Musabakah. Jadi beliau ya gaya menulis kitab Kashifatus Sajah ini tadi ya dengan tetap ya menuliskan ya, dengan tetap menuliskan apa? Menuliskan ya catatan asli atau matan asli dari Safinatun Najahnya. Sedangkan catatan-catatan beliau yang dinamai Kashifatus Sajah itu ditulis yang ada di tengah kotak, berarti yang di tengah-tengah. Liwafiqo, wafaqo, yuwafiqo, apa wafaqo? Agar sesuai. Liwafiqo, muwafaqoh ya. Agar sesuai suratal far'i ya, gambaran cabang dan gambaran asli. Gambaran cabangnya yang mana? Syarahnya itu catatan beliau. Gambaran asli yang mana? Matan Safinahnya itu yang di atasnya. Gitu. Jadi supaya apa? Jadi ketika orang baca itu benar gak ini di Safinatun Najahnya begini gitu kan? Tinggal lihat di atas, ya benar ada di matan Safinatun Najahnya ada. Fa inna syartal murafaqah al muwafaqah ya. Karena yang namanya syarat sesuatu yang mengikuti, murafaqah itu yang mengikuti kan, yang menemani. Itu adalah al muwafaqah. Al muwafaqah itu ya harus sama, harus sesuai. Jadi ketika kita mensyarahkan sebuah karya orang lain, maka karya aslinya itu punya orang itu harus jujur antum terakkan. Ya. Jangan sampai antum mensyarahkan karya orang tapi antum rubah itu. Ya, itu berarti tidak jujur ya secara ilmiah ya. Nas'aluhu. Nas'aluhu itu dari kalimat sa'ala yas'alu. Sa'ala itu kan bisa artinya itu bertanya, bisa artinya itu memohon, meminta. Sa'ala ya. Is'al ya. Sal ya. Bertanyalah, mintalah. Nas'alu, jadi sa'ala yas'alu. Nah karena ini pakai nun, nas'alu berarti artinya kami memohon ya. Kami memintanya. Meminta apa? Kepada siapa? Subhanahu tabaraka ta'ala. Kami meminta kepada Allah ya, Maha Suci Allah ya, tabaraka wa ta'ala. Meminta apa kepada Allah? An yu'inana. An yu'inana. Nah, yu'inana itu dari kalimat apa? A'ana yu'inu, i'anah ya, agar menolong kami. A'ana yu'inu ya. Kalau tadi kan aun itu pertolongan. Kalau a'ana menolong ya.
Jadi kalau ana yaunu aun, ana yaunu aunun, itu artinya pertolongan. Kalau aana yu'inu i'anah, artinya menolong. Kalau ista'ana yasta'inu isti'anah, minta tolong. Nah, itu bahasa Arab seperti itu. Jadi dari satu kata itu maknanya bisa berubah-ubah, ya, disesuaikan nanti dengan wazan disebutnya ya, dengan wazan fiilnya. Bukan wajan ya, bukan wajan penggorengan. Wazan ya, ada kalau nanti kalau baca kitab shorof ya bakal familiar dengan istilah wazan ya, wazan itu ukurannya. Jadi kalau kata ini ukurannya dengan kalimat ini maka maknanya ini, itu nanti ada dalam kitab shorof ya, secara khusus ya, lengkap ada. Salah sedikit-sedikit, makanya ya sambil saya juga sedikit-sedikit sampaikan kan, oh ini wazan apa ya. An yu'inana, untuk menolong kami, ala ikmaliha ya, kepada apa? Menolong kami kepada untuk menyempurnakan catatan tadi ya. Ala ikmaliha, untuk menyempurnakan catatan tadi ya. Wa yuyassiro, yuyassiro itu dari kalimat yassara yuyassiru, taisir, memudahkan. Asal katanya dari apa? Yassara yusrun ya. Bukan, kalau saro yasiru, mengalir, berjalan. Berarti ini mudah, yasuro. Yusrun itu kan inna ma'al usri yusron. Yusron itu kan kemudahan, kebalikan dari usrun, kesulitan. Beda satu huruf berbalik dengan maknanya. Usar dengan yusr ya, yang satu pakai iya, yang satu pakai ain, maknanya kebalik tuh. Ya, usri yusra. Kalau usr kan kesulitan, yusr kemudahan. Beda satu huruf itu ya. Beda satu huruf, ain sama ya ya. Nah, yusr itu kan mudah, berarti kalau dimasukkan ke wazan fa'ala yufa'ilu, artinya memudahkan. Sama kayak tadi kan, seperti dari hasuna baik, kalau hassana yuhassinu, jadi memperbaiki atau membaikkan ya. Wa yuyassira, ya, maksudnya agar Allah memudahkan, yuyassir, memudahkan. Memudahkan apa? Al asbab ya, al asbaba ya, sebab-sebab ya, atau ya hal-hal yang berkaitan dengan fiftihahiha ya, dalam membuka atau memulai tulisan atau catatan ini. Iftitah itu pembuka. Iftitah dari kalimat fataha. Fataha artinya kan membuka. Yaftahu kan. Fatih itu yang membuka kan. Muhammad Al-Fatih kan. Al-Fatih itu yang membuka. Kalau Allah sifatnya apa? Bukan Al-Fatih tapi Al-Fattah. Al-Fattah lebih dahsyat daripada Al-Fatih kan. Kalau Al-Fatih itu yang membuka, membukanya biasa, itu membuka biasa. Tapi kalau Al-Fattah itu bukan yang membuka saja, najamahinnya yang maha membuka ya, jadi di atas segalanya, di atas yang membuka itu segalanya ya. Seperti alim, tahu, alim itu adalah orang yang tahu. Tapi kalau al-alim itu kan, atau al-alam, bukan yang tahu aja, yang maha tahu ya. Makanya dalam surat Yusuf ya, inna fawqa dzu ilmin alim ya, bahwa di atas yang memiliki ilmu itu ada yang maha mengetahui ya. Alim Allah al-alim kan. Wahtitamiha, dan juga menutupnya. Ihtitam kan penutup ya, khotam.
Ikhtitam. Ya, sering kan digunakan kalimat ikhtitam itu jadi serapan bahasa kita. Ikhtitam kan. Lagi acara apa? Lagi acara ikhtitam gitu kan. Acara ikhtitam gitu. Ya, penutupan ya. Penutupan. Kadang ikhtitam itu digunakan buat apa? Acara ini akhir kelas ya, akhir tahun sekolah diniyah kan, pesantren. Kadang bahasanya menggunakan ini ikhtitam. Ya, haflatul ikhtitam ya. Acara akhir tahun gitu kan. Ikhtitam penutupan ya. Ikhtitam. Ada istilah khatmul Quran itu kan, hataman. Sama di kalimat khitam ya. Di kalimat yang sama. Wa ma hamalani. Wa ma di sini, nah, ini adalah ma nafi. Ya. Bukan ma mausul. Wa ma hamalani dan tidaklah ya, hamalani ya, kalau hamala itu arti asalnya itu hamala yahmilu itu membawa. Artinya membawa kan, hamala yahmilu. Hamil, ada istilah ibu hamil kan, hamil. Nah, kan dia yang membawa kandungan kan, bawa janin kan, hamil ya. Jadi hamala yahmilu itu asal katanya itu asal artinya adalah membawa. Hamala yahmilu, hamilul Quran. Ya, ada istilah kan ya hamilal Quran itu kan. Wahai para pembawa Quran, maksudnya para penghafal, para pembaca Al-Qur'an gitu kan. Nah, mak di sini mak nafi, berarti kalau mak nafi itu nerjemahinnya tidak. Nah, wa mahamalani ya, dan tidak membawaku. Nah, hamalani bukan aku membawa di sini, tapi tidak ada yang membawaku. Nih di sini jadi apa? Jadi maf'ul bih, jadi objek, dan tidak ada yang membawaku. Maksud membawaku di sini nerjemahin enaknya maksudnya tidak ada yang memotivasiku. Tidak ada yang memotivasiku, membawaku ya. Tidak ada yang memotivasiku ya, mendorongku ala jam'iha ya, kepada atau untuk mengumpulkan catatan ini ya, coretan-coretan ini illa kecuali apa? Raja'u da'wati rajulin salihin yantafi'u biha. Nah, kecuali adalah harapan ya. Harapan apa? Harapan ya, mengharapkan doanya seorang laki-laki salih ya, yang yantafi'u, yang mengambil manfaat ya, biha dari catatan-catatan ini. Itu. Jadi motivasi beliau di situ ya. Betul-betul bukan urusan duniawi ya. Ya, motivasi beliau ini menulis catatan-catatan ini itu motivasinya. Karena mengharapkan doanya orang-orang soleh yang mengambil manfaat dari catatan-catatanku ini. Ya. Nah, beliau menjadikan hal tersebut sebagai motivasi itu tidak asal-asalan. Nanti setelahnya beliau sebutkan apa dasar beliau menjadikan hal tersebut menjadi motivasi gitu kan. Nah, bimas'alatin fayaudu naf'uha alayya fi qabri ya. Maksudnya tadi ya, bahwa harapan beliau itu ya, motivasi beliau itu adalah doanya seorang laki-laki soleh yang mengambil manfaat dari catatan-catatanku ini, jadi catatan-catatan beliau ya, bimas'alatin ya, dengan sebuah permasalahan ya, dengan sebuah permasalahan ya, misalkan seorang laki-laki belajar kitab ini kan dia nanti mengambil manfaat atas sebuah permasalahan ataupun masalah-masalah yang ia dapati ya. Fayaudu naf'uha, fayaudu maka yaudu akan kembali. Ada yaudu kembali, maka akan kembali. Apa yang kembali? Naf'uha, manfaatnya. Manfaat apa? Manfaat catatanku, manfaat catatanku itu ya. Maka akan kembali manfaat catatanku itu alayya kepadaku fi qabri, di kuburku. Nah, motivasi beliau berdasar apa dasarnya? Beliau sebutkan tuh li hadisin. Jadi motivasi ini ya, bukan tanpa dasar, tapi karena dasar ada hadis sahih kan, idza mata ibnu adam. Nah, itu beliau sebutkan ya.
idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Nah, ini hadis yang hafal semua insyaallah ya. Idza mata ibnu adam, ya, apabila anak Adam itu meninggal, ya, terputuslah in qata'a. In qata'a dari kalimat qata'a. Qata'a artinya putus. Kalau in qata'a terputus. Ya, terputus. Itu nerjemahannya beda. Kalau qata'a itu artinya putus. Ya. Misalkan qat'u silah atau qat'u silaturahim gitu kan. Ya. Atau qat'ur rahim, ya. Artinya memutus, ya, silaturahim. Atau dalam hadis ada Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Kalau inqata'a terputus, ya. Apabila anak Adam itu wafat, meninggal, mati, ya, terputuslah amaluhu, amal perbuatannya. Amal perbuatannya terputus. Illa min salasin, illa kecuali min salasin dari tiga perkara. Apa yang tidak perkara itu? Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah yang mengalir. Jariyah itu artinya ngalir. Ya, jariyah itu dari kata jaro yajri, sering tuh. Kalau kita pas tilawah baca Quran kalimat jaro yajri itu banyak kita temui, ya. Misalkan apa? Jannatum tajri min tahtihal anhar. Ya, surga-surga yang tajri mengalir dari di bawahnya al anhar, sungai-sungai. Jadi jaro yajri itu artinya mengalir. Mengalir. Nah, makanya istilah sedekah jariyah itu sedekah yang pahalanya itu ngalir terus. Kayak sebutnya jariyah, yang mengalir artinya. Sedekah yang mengalir terus. Au ilmin, atau ilmu, kemudian kedua ilmu yuntafa'u bihi, yang bermanfaat. Au waladin, atau anak salihin, yang salih, yad'u lahu, yang mendoakan si mayit. Ya. Saya pernah mendengar ada salah satu dulu guru saya menjelaskan bahwa kalimat dalam hadis ini waladin salih, gitu. Ini Rasulullah menggunakan kalimat nakirah, waladin salih, sehingga salah satu, ya, guru saya itu menyebutkan, para ulama mengatakan, ya, karena ini kalimatnya nakirah itu umum, maka waladin solihin di sini tidak harus anak sendiri. Maksudnya enggak harus anak kandung. Anak orang pun ketika dia soleh doain kita termasuk. Tetapi ya biasanya, ya, anak orang yang soleh mau doain kita, ya, kalau kita ini menjadi salah satu asbab akan kesolehannya. Ya, salah satu asbab akan kesolehan itu apa? Ya, kita misalkan pernah ngajarin dia, ya, ngajarin apa saja, ngajarin abatasa, ngajarin ikro, itu kan salah satu asbab. Ya, salah satu asbab. Makanya dulu, ya, guru saya itu mengatakan, ya, waladin solih di sini, ya, bisa menjadi salah satu motivasi, ya, untuk siapa saja yang profesinya menjadi seorang guru. Ngajar di sekolah, ngajar di pesantren, ngajar di TPA, di TPQ, itu kan. Selama dia mengajarkan sesuatu hal yang menjadi asbab kesolehan seseorang, mau mulai dari ngenalin huruf, ya, abatasa, ya, baca Quran, sampai hafalan Quran, ngaji yang lainnya, fikih dan yang lainnya, pokoknya mengajarkan sesuatu hal yang menjadi asbab kesolehan seseorang, ya, maka termasuk ke dalam kalimat waladin solihin yad'ulah. Jadi bukan hanya harus anak sendiri yang mendoakan. Tidak. Anak-anak didik kita pun ketika mereka soleh mendoakan kita akan menjadi amalan yang pahalanya ngalir terus. Ya. Makanya kita pun, ya, kalau pengen selalu diingat dan tidak dilupakan oleh anak-anak didik kita, ya, kita juga jangan lupain guru-guru kita terdahulu. Ya, walaupun misalkan dulu pernah ada yang ngajarin kita cuma ngajarin Iqra.
Itu misalkan orang atau guru kita itu dia nggak bisa ngajarin kita tahfiz gitu kan, karena dia memang misalkan secara bacaan masih jauh, nggak hafal Quran itu kan. Tapi dulu kita misalkan pernah belajar ke beliau walaupun cuma belajar Iqra, dan dia menjadi salah satu wasilah itu kan, kita saat ini bisa baca Quran, yes, maka jangan pernah dilupakan. Jangan pernah dilupakan, ya. Walaupun misalkan saat ini kita lebih keren gitu kan, keilmuannya lebih tinggi gitu kan. Yang dulu ngajarin mah cuman sampai sekarang juga cuman bisa ngajarin Iqra doang. Tetap ya, bagaimanapun itu adalah guru kita. Tanpa asbab beliau dulu ngajarin Iqra, belum tentu sekarang kita jadi begini gitu kan. Belum tentu sekarang kita bisa baca Quran dengan lancar. Jadi seorang penghafal Quran. Ya, jadi ya sehebat apapun kita saat ini ya, level pengetahuan kita, maka di sana itu ada orang-orang ya, guru-guru kita terdahulu yang menjadi asbab, bahkan menjadi langkah pertama kita belajar atau mengenal Al-Quran. Ya, jadi sekecil apapun orang itu menjadi asbab hidayah kita, jangan dilupain. Ya, jangan dianggap sepele. Ya. Bahkan yang hal-hal yang kecil itu justru itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting sebetulnya. Ya. Tanpa melalui proses itu belum tentu kita sampai saat ini. Nah, makanya minimal ya, kalaupun misalkan terlalu banyak guru-guru saya kalau disebutkan satu-satu ya minimal secara umum ya, borongan minimal kita mendoakan itu kan ya, selain misalkan kita doakan orang tua kan, Rabbi fili kan, walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian kita juga Allahumma ighfir kan, wallahumma ighfir lana kan, wali walidayna wali ikhwanina wali asatidatina. Itu sebutin guru-guru kami. Kalau misalkan kebanyakan kalau disebutin itu kan, ustad ini. Udah borong sekaligus wali asatidatina. Pokoknya semua yang pernah ngajarin saya gitu kan. Ampuni dosa-dosa mereka. Nah, di sini masyaallah banyak banget pelajaran tawadhu ya di sini. Kemudian beliau mengatakan wa ana dan aku katanya. Wa in kuntu lastu ahlan katanya. Dan aku, dan andaikan aku ini pun lastu itu kan tidak termasuk ya. Aku ini bukan apa? Ahlan, bukan seorang yang ahli li hadas sya'ni wal hal itu kan. Kepada urusan dan kedudukan ini gitu ya. Tetapi qasadtu, aku bermaksud at-tashabbuha ya. At-tashabbuh itu menyerupai gitu kan. Menyerupai ya, mengikuti birrijali ya, kepada dengan para laki-laki. Laki-laki di sini maksudnya adalah orang-orang soleh ya. Ya. Li afuza, agar aku menang, afuza itu kan faiz ya. Agar aku menang ya, atau agar aku beruntung bisuhbati ya, dengan apa? Dengan aku mengikuti para orang soleh itu gitu kan. Iyahum, kepada orang soleh itu. Ya. Lima warada fil khobar. Nah, beliau pun mengatakan seperti itu bukan tanpa alasan. Karena ada salah satu khobar mengatakan gitu kan. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang dia ya menyerupai dengan suatu kaum, maka dia bagiannya. Nah, beliau mengambil khobar ini gitu kan, berarti barang siapa yang berusaha gitu kan menyerupai seorang soleh, maka insya Allah akan termasuk bagian dari orang soleh. Itu tawadunya, masya Allah, Syekh Nawawi seperti itu. Ya. Betul-betul menempatkan beliau ini seorang ulama asli itu kan, seorang ulama. Kalau bukan ulama nggak bakal bisa menulis kitab berbahasa Arab. Ini orang Indonesia itu. Orang Indonesia membuat kitab berbahasa Arab ini, dan bahasa Arab yang beliau gunakan ini ya levelnya jauh dengan bahasa Arab karya-karya bahasa Arab yang digunakan oleh orang-orang Indonesia saat ini. Ini bahasa Arabnya masih tinggi. Ya. Kalau kita baca itu kan bahasa Arab yang karya-karya yang ulama-ulama saat ini, itu bahasa Arabnya ringan. Sama ketika kita baca kitab Arab ya, karangan orang-orang Arab sendiri ini. Kalau kita baca kitab bahasa Arab apapun itu, fikih, tauhid,
yang dikarang oleh ulama-ulama yang sekarang itu bahasanya jauh lebih mudah daripada kita baca kitab ulama terdahulu. Oh, ulama terdahulu itu bahasanya ngejelimet. Ya. Bukan dalam artian ngejelimet itu dia bahasanya itu ringkas tapi maknanya itu luas. Ya. Makanya kalau ulama-ulama dulu sampai sebuah ilmu itu diringkas dengan ada yang bentuknya itu nasr itu ya seperti buku biasa gitu kan. Ada yang bentuknya itu syair. Kan banyak tuh kitab-kitab ya yang bentuknya syair. Itu mahamin syair itu kalau enggak bahasa Arabnya enggak kuat banget itu ngejelimet itu syair itu. Ya, kayak dalam ilmu nahwu misalkan ya ada Imriti ya, Nadom Jurumiyah, ada Alfiyah. Dalam ilmu tajwid juga kan ada Tuhfatul Atfal, ada Al-Jazari kan. Itu. Usul fikih juga ada, misalkan Waraqat ya, usul fikih. Itu ulama terdahulu kenapa kok buat seperti itu gitu. Karena pada saat itu memang ada saat-saat itu kan lagi masyhur-masyhurnya tentang syair. Orang lagi senang-senangnya istilahnya itu syair itu kan lebih ke sastra gitu ya, senang-senangnya nyanyi, senang-senangnya berpuisi gitu kan. Nah, karena orang itu kan kalau senang dengan sesuatu itu akan mudah. Sehingga ya ulama-ulama yang dulu ngarang sebuah ilmu dengan bentuk syair ya, harapannya ke situ. Karena orang itu pada saat itu lagi ngetren suka dengan syair, ya mudah-mudahan ilmu nahwu yang bentuknya disyairkan gitu kan. Jadi mudah mereka hafal, mudah mereka pelajari karena senang gitu kan. Senang seperti itu. Ya sama ketika kita mempelajari apapun kalau bawaannya udah senang, oh insya Allah itu mudah. Ya, kalau udah senang, mudah insya Allah. Baik, ya cukup kita cukupkan terlebih dahulu. Insya Allah. Ini masih mukadimah ya, tapi masalah ya pelajaran ulama terdahulu ya. Nah. Enggak kecepatan kan? Ya, enggak kecepatan kan? Agak santai kan sekarang ya? Nah. Lebih cepat apa agak nanti saya pelanin lagi deh insyaallah ya. Oke. Oke. Baik, kita cukupkan dulu mungkin sampai kalimat tadi ya, sampai khobar hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum ya. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia bagian dari mereka ya. Maka ya kalau pengen termasuk bagian dari yang baik ya berusahalah menyerupai orang-orang yang baik walaupun kita ini belum baik gitu kan. Ya minimal berusaha ngikutin gitu kan. Berusaha mirip-miripin lah sama yang baik gitu kan. Mudah-mudahan lama kelamaan diakuin orang baik gitu. Numpang tenar ya. Baik, naktafi bihadzal qadar wa nahtati bi qiraatil hamdalillah falatil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.